Wahai pemuda, sebagai ungkapan syukur kami dan agar menambatkan hatimu tetap di desa ini, maukah kau kami nikahkan dengan anak gadis terbaik di desa ini?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pemuda dan batu Zamrud. Ini adalah kisah di zaman tabi'in, seorang pemuda yang tinggal di Mekah. Pada suatu hari di Masjidil Haram, seorang pemuda sedang mendirikan sholat zuhur bersama jamaah lainnya. Setelah beribadah dengan hati yang penuh ketenangan, ia melangkah keluar dari masjid yang megah itu. Saat kaki pemuda ini menyentuh lantai halaman Masjidil Haram yang lapang, ia melihat sebuah kantong kain berwarna biru tergeletak di dekat pintu keluar. Dengan rasa ingin tahu, pemuda itu membungkus kantong biru tersebut dalam genggaman tangannya. Kemudian perlahan membukanya. Yang tersembunyi di dalamnya adalah sebuah batu zamrud berwarna hijau nan indah, bersama dengan barang-barang berharga lainnya. Mata pemuda itu berbinar kagum saat melihat harta yang begitu berharga dan indah. Namun pemuda ini adalah sosok yang teguh dalam prinsip dan nilai-nilai agamanya. Ia tidak merasa senang dengan harta temuannya yang misterius. Sebuah keinginan tulus untuk mencari pemilik kantong ini menyelimuti pikirannya. Maka dengan berani ia memutuskan untuk mengumumkan temuannya kepada seluruh penduduk Mekah. Dengan suara yang tegas dan tulus, pemuda itu berseru, "Wahai penduduk Mekah yang mulia, saya menemukan kantong biru ini dan di dalamnya terdapat harta yang berharga. Siapakah di antara kalian yang kehilangan kantong ini?" Dengan rasa harap, ia memperlihatkan kantong tersebut kepada kerumunan yang semakin bertambah banyak. Meskipun di hadapan pemuda itu berjejer banyak orang, tak seorang pun yang mengakui bahwa kantong itu miliknya. Bahkan ketika pemuda tersebut mengulang-ulang pertanyaannya, hanya senyap yang menjawab panggilannya. Halaman Masjidil Haram penuh dengan orang dan berbagai lapisan masyarakat, tampak sunyi tanpa suara jawaban. Pemuda itu tidak menyerah. Dengan tekad yang semakin mantap, ia sekali lagi berteriak, "Wahai penduduk Mekah yang terhormat, saya menemukan kantong biru ini di dalam Masjidil Haram yang suci. Barang ini memiliki pemilik dan saya berharap pemiliknya bisa mengakui miliknya." Namun tak ada suara yang menjawab panggilannya. Hingga 10 kali pemuda itu berseru di halaman masjid. Namun tidak ada seorang pun yang datang mengaku sebagai pemilik kantong berwarna biru tersebut. Akhirnya dia berseru untuk terakhir kalinya, "Kalian tahu di mana letak rumah saya? Kalau ada orang yang bertanya tentang kantong biru yang hilang, sudah saya temukan. Maka segera tunjukkan rumah saya." Saat menjelang waktu asar, di tengah kerumunan penduduk Mekah, seorang kakek tiba-tiba naik ke atas sebuah batu yang ada di pelataran masjid. Hal ini sama seperti yang dilakukan seorang pemuda beberapa saat setelah sholat zuhur. Kemudian kakek itu berteriak, "Wahai penduduk Mekah, adakah yang menemukan sebuah kantong berwarna biru yang tergeletak di halaman masjid? Itu adalah kantong saya. Kalau ada sekiranya penduduk Mekah yang menemukannya, akan saya beri hadiah 500 dirham."
Tidak butuh waktu lama, seorang pedagang yang jujur mendekati sang kakek. Dengan rendah hati, pedagang itu memberitahu sang kakek bahwa seorang pemuda penduduk Mekah sebelumnya telah mengaku menemukan kantong berwarna biru tersebut, dan bahkan menyebutkan alamat rumahnya. Sang kakek sangat gembira menerima informasi tersebut dan segera menuju rumah pemuda tersebut. Sesampainya di rumah pemuda itu, sang kakek dengan hati berdebar bertanya, "Apakah kamu menemukan kantong saya yang sebelumnya tergeletak di halaman Masjidil Haram?" Pemuda itu dengan cepat menjawab, "Iya, betul." Namun, untuk memastikannya, ia pun bertanya kepada sang kakek, "Apakah Anda bisa menyebutkan ciri-ciri kantong tersebut?" Kakek itu kemudian menjelaskan dengan tepat ciri-ciri kantong tersebut dengan rincian yang mencakup batu zamrud, warnanya, dan barang berharga lainnya. Sang pemuda tak ragu untuk mengembalikan kantong tersebut kepada kakek itu. Setelah menerima kembali kantongnya, sang kakek teringat akan janjinya. Ia pun berniat memberikan hadiah yang telah ia janjikan kepada pemuda tersebut. "Ini adalah hadiah karena kamu telah menemukan kantong saya," kata kakek itu. Namun pemuda ini menolak dengan tegas. "Tidak, saya berniat mengembalikan kantong ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain." Kakek tua dengan agak memaksa melanjutkan, "Ambillah saja, ini adalah janji saya kepada penemu kantong." Pemuda tersebut bersikeras, "Tidak, saya tidak dapat menerimanya, dan uang ini bukan urusan saya." Mereka berdua sempat terlibat pertengkaran karena keduanya tetap kekeh pada pandangan mereka masing-masing. Namun akhirnya sang kakek menyerah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan Mekah karena kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Dia berniat mencari pekerjaan di kota lain dan akhirnya memulai perjalanan ke pelabuhan Jeddah dengan tujuan naik kapal laut di sana. Namun, perjalanan lautnya berbuah menjadi mimpi buruk ketika kapal yang ia tumpangi mengalami kecelakaan akibat ombak besar, sehingga akhirnya tenggelam. Beruntungnya, pemuda itu berhasil selamat, meskipun akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal. Ketika ia bangun dalam keadaan lelah, ia merasa terdorong untuk menuju sebuah masjid karena waktu sudah mendekati subuh. Tanpa ragu, ia mengumandangkan azan di masjid yang sepertinya tak terurus itu. Mendengar suara azan, masyarakat setempat pun datang. "Anda ini siapa?" tanya mereka. "Saya adalah seorang musafir. Kapal saya terkena badai hebat dan saya terdampar di pantai ini," jawab pemuda dengan jujur. Karena kebaikannya dan kesolehannya, ia kemudian dipercaya menjadi imam masjid di desa itu. Setelah tinggal di desa itu selama 3 bulan, masyarakat setempat mengajukan tawaran, "Wahai pemuda, sebagai ungkapan syukur kami dan agar menambatkan hatimu tetap di desa ini, maukah kau kami nikahkan dengan anak gadis terbaik di desa ini?" Mereka kemudian memanggil putri desa yang dianggap sebagai yang terbaik. Ia tiba di masjid dengan pakaian yang sopan dan berkerudung, dengan izin dari walinya untuk menikah. Ketika mereka tiba di masjid, pemuda itu duduk di mihrab, sementara calon istrinya duduk di hadapannya, sehingga wajahnya bisa terlihat.
Pemuda ini seolah tak percaya melihat perempuan itu, sebab ia mengenakan kalung dengan hiasan batu zamrud yang rasanya tak asing bagi pemuda tadi. Sang pemuda pun berkata, "Saya punya kisah tentang batu zamrud itu." Dia kemudian mulai menceritakan kejadiannya perihal penemuan kantong biru dan pertemuannya dengan kakek tua itu. "Di Mekah saya bertemu dengan seorang kakek yang memiliki batu ini. Ketika dia menyebut kakek, tiba-tiba sekelompok orang di masjid mulai berseru dengan takbir, 'Allahu Akbar!' Pemuda ini pun terkejut dengan takbir yang tiba-tiba terdengar dan bertanya, 'Mengapa kalian berseru takbir?' Mereka menjawab, 'Apakah kamu tahu siapa kakek yang kamu temui, yang kemudian kamu tidak menerima imbalan berupa dirhamnya dan mengembalikan kantong berisi batu zamrudnya?' Pemuda itu menjawab, 'Saya benar-benar tidak tahu.' Mereka melanjutkan, 'Kakek itu adalah ayah dari gadis di hadapanmu ini. Beliau adalah pemimpin kami di pulau ini dan juga imam masjid kami yang sudah meninggal. Ketika dia kembali dari Mekah 6 bulan yang lalu, dia menceritakan tentang kebaikan seorang pemuda yang tidak mau menerima imbalan. Dan tahukah kamu, sebelum meninggal, dia berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh bagi anak saya.' Dan itulah kisah dari anak muda yang jujur dan batu zamrud. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.